Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini sudah bergabung ya Pak Hasim sama Bu Vidya. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai sesi pertama pelatihan sertifikasi Generative AI Foundation, kita berdoa dulu Bapak Ibu ya, supaya apa-apa yang kita lakukan hari ini, apapun aktivitasnya, semoga tidak hanya sekedar bermanfaat tapi juga berkah. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Suara saya kira-kira terdengar jelas atau pribon? Aman, aman, Mas. Aman ya. Ngapunten, soalnya sambil batuk kadang-kadang. Oke. Jadi sekali lagi ini adalah sesi pertama yang nanti akan Pak Hasim dan Bu Vidya tempuh lalui dalam rangka pelatihan sebuah skema sertifikasi internasional ya. Ini sertifikasi internasionalnya bidang AI, lebih tepatnya generative AI. Nanti kita akan kenalkan seperti apa itu. Insya Allah gak ribet, karena nanti untuk teknis pelatihannya ini ada saya izin untuk sharing uh, beberapa teorinya melalui slide presentasi. Terus kemudian nanti akan ada beberapa kali praktik sederhana. Jadi saya akan ngajak Bu Vidya dan Pak Hashim untuk kita mencoba beberapa tools AI gitu. Pak Hashim sama Bu Vidya. Tentu saja tools AI nanti akan kita gunakan yang relevan, misalnya GPT atau Gemini dan lain-lain gitu. Karena itu merupakan generative AI yang paling familiar juga ya kita pakai. Terus nanti juga akan ada latihan soal Bu Vidya, Pak Hasim. Jadi nanti ada link yang kita kasih ke Bu Vidya sama Pak Hasim. Silakan nanti bisa di-download. Jadi linknya itu isinya beberapa berkas, termasuk latihan soal dan beberapa file untuk kita praktek. Silakan di-download. Kemudian nanti di file latihan soal itu ada beberapa, ada latihan soal 1, 2, 3, dan 4. Total ada 4 ya. Nanti kita coba untuk mengerjakan latihan soalnya. Gitu nggih. Terus terkait dengan uji sertifikasinya sendiri, eh, Bu Vidya sama Pak Hashim, apakah sebelumnya pernah mengikuti sertifikasi kompetensi internasional dari Certiport sebelumnya mungkin? Saya pernah yang apa Microsoft apa ya? Kalau yang lebih itu apa? Microsoft Educator atau apa ya? MCE ya Pak ya? Nah, iya kayaknya itu. Iya benar itu. Microsoft Certified Educator. Oh, oke. Sama Iblu juga kok. Oh, mantap. Masih ingat akunnya nggak, Pak? Ya lupa kayaknya. Oke, kalau Waktu Bu itu Vidya? offline dari kantornya Iblu kok sertifikat. Hmm, oke, Pelatihannya oke. online terus ujian sertifikasinya di kantor. Masih ingat tahun berapa, Pak? Kayaknya 2023 ya. Saya juga 2023. lupa. Oh, Iya. perkiraan tahun 2023 gitu ya. Iya. Oke, oke, aman, Pak. Nanti kita bisa sesuaikan. Misalkan pun nanti lupa akunnya, nanti kita tinggal buat lagi aja. Kalau Bu Vidya pernah ikut sertifikasi internasional sertifikat sebelumnya? Kalau yang di sini belum pernah, Mas. Yang Oh, di oke. iya. Jadi besok akan menjadi pengalaman yang pertama. Insya Allah berkesan dan lulus, Oke, lulus amin. semua, amin. Karena yang penting itu ya Pokoknya kayaknya. terkesannya positif ya, Mas, ya berarti ya.
Oke, jadi apa namanya sertifikasi uji sertifikasinya nanti kurang lebih em, mirip dengan ya semacam MCE atau sebagai atau semacamnya. Tidak praktek, Bapak Ibu. Jadi menjawab beberapa pertanyaan, ada studi kasus dan beberapa tipe soal gitu. Waktunya sendiri kurang lebih 50 menit gitu, 50 menit dan itu melalui software khusus yang disiapkan memang untuk ujian gitu. Nanti kita akan pandu sama-sama untuk teknis ujiannya. Begitu Pak Isam dan Bu Fidian ya. Ini sesi Zoom-nya saya record, jadi insya Allah nanti saya link record Zoom-nya kita kirimkan di grup gitu. Misalnya nanti Bu Vidya sama Pak Hasim ingin review, boleh boleh ngelihat record Zoom-nya. Gitu nggak? Alright. Sebentar saya izin share screen dulu. Oke, share screen saya apa sudah masuk atau belum ya? Masih hitam, Mas. Masih hitam. Oh, iya. Nah, muncul muncul. Oh, sudah muncul. Sambil menunggu nih, kita mungkin sambil diskusi aja ya Bu Vidya sama Pak Hasim. Saya juga izin barangkali Bu Vidya sama Pak Hasim juga beberapa kali menggeluti atau bekerja menggunakan AI. Ini kebetulan aja yang mendapatkan materi duluan, ya saya kebetulan mempelajarinya duluan gitu istilahnya. Jadi mohon izin nanti mungkin saya izin sharing beberapa hal terkait ini. Nanti boleh Bu Vidya sama Pak Hasim kalau misalkan ada feedback bisa langsung aja nggak apa-apa. Itu ya. Siap siap aman. Oke. Jadi Siap. tajuknya em, kita tuliskan simplify your test with AI efficiency, generative AI foundation. Di mana ini sertifikasi kompetensi internasional dari critical career skill yang pada prinsipnya bagaimana kita memanfaatkan dan mengoptimalkan penggunaan generatif AI sebagai alat bantu, ya, Pak Isam dan Bu Vidya. Untuk apa? Untuk membantu kita dalam hal apa? Dalam hal apapun, produktivitas kita sehari-hari, untuk membuat konten dan seterusnya. Nah, dalam prosesnya kita harus mempertimbangkan yang namanya dua sisi. Sisi yang pertama adalah terkait dengan etika penggunaannya, dampaknya, serta hukum yang menaungi bagaimana proses penggunaan generatif AI gitu. Lalu sisi yang kedua, kita juga perlu concern pada potensi-potensi yang muncul pada generatif AI. Baik potensi yang positif maupun potensi yang negatif. Itu kita harus punya aware di situ. Misalnya, kalau potensi yang positif, gimana kita bisa memanfaatkan ChatGPT untuk melakukan formula generate atau membantu membuat sebuah output karya yang baru atau menganalisis data dan seterusnya. Kemudian uh, potensi yang negatif misalnya hati-hati karena sampai saat ini hampir semua generatif AI itu punya potensi bias yang besar. Jadi hasilnya itu bisa jadi bias. Bahkan nggak cuma hasilnya.
prosesnya itu juga bisa jadi bias. Lalu ini akurasi, tidak akurat. Kadang-kadang bahkan ada yang sering kali gitu, apalagi kalau yang free gitu ya. Hasil yang diberikan oleh generative AI, GPT, Gemini atau Claude atau Poe itu misalnya, itu seringkali tidak akurat hasilnya. Itu mungkin Bu Vidya sama Pak Hashim pernah nggak mendapati kayak gitu? Jadi diskusi misalnya sama GPT misalnya, dapat nih jawabannya, tapi ternyata hasilnya kok tidak sesuai ya gitu. Sering nggak menemui itu? Ya, sering rotok ngawur kadang. Ngawur kadang-kadang ya. Berapa kali Jadi Mas? kan berdua pakai yang free atau yang plus? Yang free. Seringnya ChatGPT sih, Seringnya yang GPT. Oh ya, free oke. tapi. Ya nggak gitu, betul. Itu cakep Pengen berarti. langganan tuh tapi nggak tahu yang paling bagus itu yang mana gitu loh. Yang paling bagus itu Pengen langganan. kalau menurut saya yang Hmm. paling terpercaya sih langsung dari OpenAI-nya itu, Bu. Kalau kita nyari belihannya ada di Shopee, ya itu baru terjadi pertimbangan lain gitu Maksudnya biasanya. AI yang mana gitu, Mas? AI yang Oh, ada oke beberapa oke. macam ya. Kalau seringnya pakai apa? Kalau boleh tahu, nah ini juga menarik nih. Bu Vidya sama Kalau Pak saya Hasim paling sering pakai generative AI GPT, apa aja? ya GPT sama Claude itu loh Mas. Oke, GPT sama Claudia yang paling sering ya, Bu Vidya. Saya GPT sama Gemini. ChatGPT sama Gemini kadang. Pak Hasim, GPT sama Gemini. Oke. Kadang-kadang Biasanya juga pakai Copilot juga. Copilot. Oh iya benar-benar Copilot juga bisa. Kalau ini Meta yang di WA atau di Instagram itu pakai juga nggak? Bu Vidya sama Pak Hasim. Itu buat bercandaan aja sih kalau di Meta. Kayaknya itu lebih ngawur soalnya. Gitu ya. Kadang Itu lebih ya. ngawur. Nah itu juga hati-hati. Karena Teman-teman balik kalau lagi. Hmm? dikerjain katanya Gimana Bu? nggak disuruh mikir-mikir di kalau Meta itu kan di chat WA ya. Ya, Jadi ya kadang-kadang dikasih dibuat kerjaan sama teman-teman aja suruh hal yang nggak penting gitu tuh malahan. dibuat guyon. Ya buat melepas penat lah Bu ya. Jadi pada akhirnya nanti apapun output yang diberi oleh si AI itu sendiri itu it depend on prompt yang kita kasih sebetulnya gitu. Nanti kita coba akan ulik. Nah, itu tadi ya bahwa sekali lagi potensi negatif yang muncul bisa jadi tidak akurat, halusinasi. Nah itu juga sering muncul, hallucinate istilahnya. Oke, izin memperkenalkan diri, Bu Vidya Pak Hashim. Nama saya Nuril, kebetulan alumni UM juga. Saat ini bekerja di Ibu Academy, Microsoft Partner sebagai Human Resource, gitu. Dan Ibu Academy sendiri sebetulnya sama UM ini kita sudah saling kenalan, saling kolaborasi itu kira-kira sekitar 2016 2017 Bu Vidya Pak Hashim. Kalau dulu tuh namanya PT Infosys BLU gitu. Nah, saat ini di Blue Academy kita core bisnis kita atau Microsoft Partner selain sebagai ICT konsultan kita menaungi berbagai macam sertifikasi kompetensi ya, termasuk salah satunya yang kita laksanakan kali ini, baik untuk dosen, mahasiswa, corporate, baik yang BNSP maupun yang internasional. Kita menyesuaikan em, klien begitu, kurang lebih biasanya seperti itu. Nah, kita sangat welcome juga kalau misalnya Bu Vidya atau Pak Hashim ingin membuka kemitraan misalnya kolaborasi gitu dengan kita misalnya Bu Vidya atau Nah, suaranya kayak Suaranya hilang, Mas.
Cek, cek, cek satu. Hmm, Suara saya apa sudah masuk, Pak Hasim, Bu Vidya? dengar. Sampun ya? Oke, oke. Oke. Em, itu tadi sekilas perkenalan tentang Ibu Akademi. Selanjutnya kita langsung aja efektifkan waktu kita ya, yang di sesi satu ini kurang lebih 90 menit ke depan. Simple, Bapak Ibu. Mungkin saya akan mengawali dari pertanyaan sederhana untuk mengawali diskusi kita nih. Nah, menurut Bu Vidya dan Pak Hashim, tadi kan sempat sharing ya, bahwa selama ini menggunakan GPT, Claude, Gemini, Copilot dalam penggunaannya nih, kira-kira menurut Bu Vidya atau Pak Hashim, apakah sudah beradaptasi dengan AI? Panjenengan. Diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari malah kadang-kadang. Diimplementasikan dalam Kegiatan sehari-hari. kegiatan sehari-hari. Oke, dalam nggak cuma kerjaan ya berarti ya. Nggak dalam, maksudnya dalam hal yang apa ya, yang ya sebenarnya penting nggak penting gitu kadang daripada kita eh, mikir sendiri, udah diserahkan aja, di, diberikan ke AI. Benar-benar. Karena di satu sisi kita bisa melihat salah satu kegunaan dari generatif AI itu ada bisa jadi konsultan pribadi kita, gitu juga ya. Oke, nah barangkali ini mungkin pertanyaan ini juga relevan ketika kita tanyakan tahun 2023 dulu ya. Kalau sekarang mungkin lebih cocok kita bertanya sama diri kita sendiri tentang apakah kita saat ini sudah berhasil memanfaatkan AI secara optimal gitu. Nah, ada macam-macam sebetulnya beberapa jenis generatif AI. Mungkin saya spill beberapa. Nanti kita akan coba bermain ya dengan beberapa dan kita compare hasil dari prompt yang kita gunakan dengan beberapa generatif AI. Misalnya, katakanlah ada ChatGPT. Ini salah satu generatif AI yang paling familiar dan paling sering kita pakai kayaknya dari OpenAI gitu. Ini sebetulnya dulu Microsoft juga punya andil nih di sini. Terus ada Gemini. Nah, ini milik apa namanya Google. Dulu namanya Bard, sekarang Gemini. Kemudian ada Copilot, terus ada Claude, ada Poe, ada DeepSeek, ada apa lagi? Macam-macam. Ya, ada Adobe Finance, sorry, Adobe Enhance, ada Adobe Firefly, ada Polo, ada Pipit, macam-macam. Bahkan sekarang itu banyak beberapa startup yang mencoba mendevelop AI sendiri gitu. Kalau sekarang itu udah seperti itu ya. Artinya kita tidak bisa naif lagi, bahkan mungkin mahasiswa saat ini jauh lebih kreatif dalam menggunakan generatif AI. Nah, istilah generatif AI sendiri ini menjadi penting bahkan sampai disiapkan sertifikasi, skema sertifikasinya gitu. Nah, ini dasarnya karena teknologi seperti generatif AI yang tadi saya sebutkan ya, ChatGPT dan lain-lain itu saat ini sudah semakin sering digunakan di dunia kerja, di dunia akademik, di dunia industri, dunia fashion, kuliner, dan bahkan apapun sehari-hari. Seperti yang tadi Bu Vidya sampaikan ya, hampir di setiap aktivitas sehari-hari kita menggunakan AI. Nah, sehingga perlu menyiapkan atau perlu kita siapkan pemahaman dasar yang kuat tentang cara kerja dan penggunaannya secara aktif
secara etis dan produktif. Nah, sertifikasi ini Generative AI Foundation membekali training dengan kemampuan itu sebetulnya. Jadi kurang lebih secara garis besar Generative AI Foundation itu seperti itu, Bu Vidya, Pak Hashim. Kita tidak berangkat dari definisi AI itu apa, uh, artinya, kemudian dibandingkan dengan yang lain bagaimana, enggak. Karena saya yakin itu sudah sangat amat kita kenal dan sering muncul di beberapa topik yang membicarakan tentang AI. Mungkin ini lebih proper ketika kita mulai mengerucut pada kenapa AI menjadi penting saat ini dan seterusnya, gitu. Saat ini dan seterusnya. Kenapa? Dari sekian banyak manfaat yang mungkin bisa kita temui, baik secara langsung atau nggak secara langsung. Di sini saya highlight 3 poin utama yang menjadi penting dan relevan buat tidak hanya buat kita tapi barangkali juga buat mahasiswa gitu misalnya. Jadi perlu untuk disampaikan ke mereka juga gitu, Bu Vidya, Pak Hashim. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi kerja. Ini tidak bisa untuk kita pungkiri atau kita tidak bisa naif dengan ini. Karena dunia kerja saat ini yang di highlight adalah terkait dengan efisiensi, efektivitas, kecepatan. Sudah tidak lagi bicara tentang bisa atau tidak dalam melakukan pekerjaan tersebut, tapi sudah mengarah pada seberapa efisien, seberapa efektif pekerjaan dilakukan. Gitu. Nah kadang, bukan kadang, seringkali beberapa bahkan sampai level corporate ya, startup sampai level corporate, mereka mengalami collapse itu bukan karena mereka tidak bisa melakukan manajemen dengan baik atau tidak melakukan pekerjaan dengan baik dalam tanda kutip, tapi yang membuat mereka kesulitan bertahan dikarenakan kesulitan dalam beradaptasi terhadap apa? Terhadap ya misalnya perubahan teknologi. Perubahan teknologi dalam hal ini misalnya artificial intelligence yang saat ini mulai masuk ke dalam lini-lini atau poin-poin posisi pekerjaan misalnya. Ada salah satu namanya DeepGram. Bahkan mereka meng-create semacam customer service yang itu bukan bot. Sekali lagi bukan bot. Bot yang barangkali mungkin Bu Vidya atau Pak Hashim pernah mendengar istilah itu. Di bisnis biasanya dulu ada, atau di Telegram atau di Line gitu ya. Dan kalau bot itu kan jawabnya dia kaku, template gitu. Nah sedangkan AI yang dibuat, jadi mereka bikin customer service based on artificial intelligence yang bisa menjawab pertanyaan dari customer atau klien itu secara spesifik sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Begitu, itu dari DeepGram. Kemudian ada juga mungkin pernah dulu melihat beberapa footage video tentang beberapa robot yang akhirnya dibuat menggantikan pekerjaan manusia dan seterusnya. Nah itu sebetulnya kombinasi lebih lanjut tentang bagaimana artificial intelligence digabungkan dengan teknologi robotik. Gitu. Nah, semakin efisien pekerjaan, semakin baik. Yang awalnya kerjaan itu harus dikerjakan dalam waktu 1 minggu bisa selesai bahkan kurang dari 1 hari. Itu. Tentu saja ada berita buruknya juga ya, misalnya kayak Spotify yang beberapa tahun, 1 tahun lalu kayaknya, sempat memberhentikan lebih dari 1.000 karyawannya lalu diganti dengan teknologi artificial intelligence, Spotify. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas produk, layanan,
mengevaluasi proyek dan membuat keputusan yang lebih baik. Ini absolut. Yang semula hasilnya, misalnya kita dapat satu paragraf, kita bisa mendapatkan 2, 3, 4, 5 paragraf. Yang semula hasilnya hanya sekedar eh, hanya sekedar luaran yang belum terkonsep kualitasnya, namun bisa dibuat kualitasnya lebih baik dengan menggunakan AI. Tidak secara langsung, kita bisa melakukan konsultasi-konsultasi atau bertanya lebih lanjut pada generatif AI untuk melakukan berbagai macam perbaikan-perbaikan, revisi-revisi, atau jika ada ilmu pengetahuan atau knowledge baru, atau kita dituntut untuk belajar program baru, pembelajaran baru, dan seterusnya, hal-hal yang baru, semakin lebih cepat saat ini dengan mengandalkan bantuan dari generatif AI. Kita bisa tanya jawab, kita bisa diskusi, bahkan diberi contoh yang konkret dan seterusnya. Terlepas dari bias dan halusinasi jawaban yang tadi sempat saya mention di awal. Pada akhirnya kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Itu udah jelas sekali. Dan yang ketiga, peluang karir masa depan. Kenapa ini bisa menjadi peluang karir? Karena itu tadi eh, apa namanya, linear dengan yang tujuan pertama, meningkatkan efisiensi pekerjaan. Jadi saat ini IDUKA, Industri Dunia Usaha Dunia Kerja, melihat kompetensi, katakanlah fresh graduate, ijazah saja itu belum cukup gitu. Saya yakin mungkin Bu Vidya sama Pak Hashim sepakat. Jadi belum cukup sekedar nilai. Mereka harus punya kompetensi, attitude, atau skill, baik itu hard skill maupun soft skill yang bisa eh, membantu mengantarkan mereka survive gitu. Apapun bidangnya, baik yang non pendidikan maupun yang pendidikan, baik yang industri maupun yang non industri. Begitu. Jadi sangat bisa menjadi peluang karir masa depan. Selain itu, artificial intelligence, machine learning, data analis, dan beberapa eh, tema-tema knowledge yang lain saat ini sudah menjadi in demand gitu. Di Jobstreet, di LinkedIn, itu banyak yang mencari recruiter yang punya kompetensi seperti itu. Nah, kaitannya dengan hal tadi, kita perlu kasih notabene dulu nih tentang artificial intelligence. Bahkan kita menyadari betul bahwa AI ini tidak hanya untuk entertain, tidak hanya untuk produktivitas, tapi ada ranah-ranah tertentu atau bidang tertentu yang tidak bisa kita tolerir outputnya, misalnya di bidang medis atau di bidang akademik gitu, di mana mereka punya kode etik tertentu dan aspek-aspek tertentu yang tidak boleh di cross line, yang tidak boleh ditabrak. Kalau ditabrak ya tidak bagus atau menyalahi etik gitu. Nah, di sini di akademik misalnya atau di medis tadi atau di ya apapun sebetulnya bidang, tidak hanya boleh kita menggunakan AI. Justru penggunaan AI saat ini itu sangat direkomendasikan, Pak Asim, Bu Fia. Sangat direkomendasikan. Bahkan untuk membantu jenengan dalam membuat produk karya tulis ilmiah misalnya. Itu direkomendasikan. Nah, hanya saja pemanfaatannya perlu dibatasi pada aspek-aspek tertentu. Misalnya, diskusi awal tentang topik riset misalnya. Kayak bantu susun pertanyaan, sorry. Bantu menyusun pertanyaan penelitian, ya, hipotesis, dan mencari ide-ide topik, nyari research gap, dan seterusnya. Membantu untuk analisis literasi, literatur review misalnya, kayak gitu. Namun kita tidak diperkenankan untuk meminta AI menulis
bagian yang substantif dan penting, bahkan sangat penting. Apa misalnya? Ya hasil penelitian gitu. Insight hasil penelitian itu kalau bisa ya, meskipun even AI ngasih hasilnya, nggak boleh kita ambil plek mentah-mentah, nggak boleh. Harus minimal di paraphrase, dibandingkan dengan, kalau mau pakai AI ya dibandingkan dengan AI yang lain, kemudian kita pahami betul maksudnya, kita paraphrase lagi, kita sesuaikan dengan data penelitian kita sendiri, termasuk metode dan pembahasannya, karena itu juga penting untuk menjaga sikap ilmiah dan integritas akademik ketika menggunakan AI. Elsevier sendiri itu saat ini membolehkan kita dalam membuat artikel ilmiah itu diperbantu dengan AI. Nah, diperbolehkannya ini bahkan diawasi oleh Elsevier sendiri gitu, karena masih sampai saat ini potensi AI luar biasa besar, jadi masih dalam tahap pengawasan. Tentu saja tidak boleh menjadikan AI sebagai autor atau sitasi gitu. Termasuk juga Kope ya, kalau nggak salah. Nah, sebelum itu kita penting untuk memahami bagaimana AI kayak ChatGPT bekerja. Saya sepakat dengan Bu Vidya tadi dan Pak Hasim yang menggunakan AI untuk beberapa hal, baik untuk produktivitas maupun sehari-hari. Kita bisa memanfaatkan AI itu atau generatif AI ini sebagai mentor atau guru virtual, dosen virtual kita, perpustakaan digital. Seperti itu. Jadi sangat tidak diperkenankan kita mengambil hasilnya mentah-mentah. Ya, mengambil hasilnya mentah-mentah. Seperti itu. Kemudian ini ya sedikit breakdown dari itu tadi. AI tidak berpikir seperti manusia. Cara kerjanya gimana? Jadi artificial intelligence itu atau generative AI, mereka memproses informasi dari internet, dari data-data yang mereka pelajari setelah mereka surfing di internet gitu. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu em, diskusi misalnya dengan generative AI, itu sampai sekarang gitu, makin ke sini itu mereka makin makin sering belajar sebetulnya. Itu sebabnya biaya investasinya mahal. Ya, biaya investasi dari OpenAI sendiri bahkan sampai miliaran ya. DeepSeek, kemudian Gemini, dan seterusnya. Makanya hampir semua generatif AI yang ada itu tidak hanya memberikan kita fasilitas untuk menggunakannya, tapi itu juga digunakan sebagai produk jualan mereka, jasa. Makanya ya dijual sebetulnya ke kita. Nah, jadi ada yang free, ada yang upgrade, ada yang plus, ada yang pro. Nah, itu untuk investasi ke sana, investasi pengembangan, maintenance, dan sebagainya. Karena itu yang jadi bahan bakar untuk mempelajari lebih powerful lagi. Begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, AI juga mempelajari referensi-referensi dan artikel-artikel yang ada di internet, dan sehingga mereka bisa memberikan hasil yang bisa jadi mendekati ekspektasi kita. Bahkan gaya bahasa, pola penulisan itu relate dengan kita. Disadari secara langsung atau tidak, penggunaan ChatGPT yang Bu Vidya lakukan dan Pak Hasim lakukan, sama-sama nih pakai ChatGPT. Promnya bahkan mungkin sama, hasilnya bisa jadi beda, gitu. Gaya bahasanya bisa jadi beda. Nah, begitu. Jadi dipengaruhi oleh eh, apa namanya, peran kita sebagai human yang mengotak-ngatik sebelumnya, begitu.
Nah, ini sedikit apa namanya contohnya. Dan AI juga punya ini apa namanya prediktif, sisi prediktif. Dia bisa menebak, ya. Tapi bukan berarti meramal, ya, beda. Ya, bisa menebak tapi bukan berarti meramal, tidak sama dengan itu. Nah, menebak di sini maksudnya adalah dia bukan melakukan proses berpikir begitu, tapi melakukan proses prediksi dari pola yang sudah dipelajari sebelumnya begitu. Nah, misalnya ketika kita bertanya misalnya, Hai ChatGPT, apakah kamu bisa membantu saya? Enter. Nah, nanti dia akan memberikan jawaban yang mungkin relevan dan relate dengan masing-masing personal kita yang menggunakannya gitu. Misalnya, halo, saya bisa membantu kamu dalam hal apa nih? Misalnya untuk bikin artikel atau menulis artikel, atau mungkin kalau kita sering menggunakannya untuk kuliner, hai, saya bisa bantu kamu untuk apa nih? Review makanan baru atau bikin resep baru dan seterusnya. Jadi menyesuaikan sesuai dengan bagaimana pola yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, generative AI sendiri itu ya apa sebenarnya? Ya, AI yang saat ini kita lakukan, ya, AI yang saat ini kita coba itu generative AI. AI biasa itu seperti apa? Apa bedanya dengan AI yang biasanya? Jadi AI yang biasanya itu misalnya ada kalau di Apple atau iOS itu ada namanya Siri atau Google Assistant. Itu AI pada biasanya ya, AI pada umumnya biasanya. Nah, generative AI itu yang dia bisa memberikan input atau output berbagai macam modal, baik itu yang modal teks, suara, gambar, video, bahkan animasi dan seterusnya. AI yang dapat membuat konten baru, bisa meng-create konten baru, literally bisa jadi baru, belum pernah ada di mana-mana gitu. Nah, ini juga yang menjadi pembeda konsep ketika kita mencari informasi. Kalau dulu ada istilah Mbah Google gitu ya. Jadi kita tanya apapun, kita tanya kemana? Ke Mbah Google. Nah, kita tanya apapun ke Google, Google bisa ngasih tuh jawabannya. Nah, tapi generative AI, kita tanya apapun, bahkan jawabannya itu tidak ada di Google, itu juga bisa. Ya. Gemini, Cloud, GPT itu bisa memberikan jawaban yang bisa jadi jawabannya tidak muncul di Google. Dan hasilnya benar-benar konteks dan konten yang baru. Bisa jadi seperti itu. Nanti kita akan coba ulas juga bedanya search engine dan generative AI. Seperti itu. Nah, barangkali mungkin sampai sini dari Bu Vidya dan Pak Hashim ada feedback atau pertanyaan dulu mungkin? Kalau kita search di Google kan sekarang sudah langsung keluar Gemini gitu. Itu Ya, itu termasuk generatif juga ya. Yang betul. Yang menjadi generatif itu Gemini-nya, Pak Hashim. Karena kan memang Gemini kan yang buat Google. Jadi sudah langsung auto terintegrasi di situ. Nah, hasilnya kalau sekarang memang bagus banget. Jadi ketika kita menulis sebuah kata kunci gitu, sebelum muncul hasil beberapa link tadi ya, di atasnya selalu ada jawaban dari Gemini gitu. Nah, jawaban dari Gemini itu dari AI. Nah, enaknya kalau dari Gemini bisa jadi itu disertai dengan link sumbernya. Link di sini, link sumber katakanlah artikelnya. Itu kadang-kadang dia juga munculin itu. Nah, itu yang menarik saat ini. Itu Pak Hashim. ya karena kalau di Google kita search gitu ya, terus misalnya kita ketik kata kunci apa yang langsung keluar Gemini itu memang ada linknya. Jadi dalam tanda kutip lebih meyakinkan gitu ya.
Ya, betul. Bahkan kalau kita compare, nanti boleh nih dibandingkan, di-compare dengan prompt yang sama, misalnya di ChatGPT, atau di Gemini, atau di Cloud, atau di Po, atau di Copilot, gitu, atau di DeepSeek. Promptnya sama nih, hasilnya gimana? Nah, nanti kita coba bandingkan, kira-kira lebih enak yang mana. Nah, di sini perlu digarisbawahi, kita tidak merekomendasikan pada salah satu tertentu, Pak Hasim, Bu Vidya. Tapi silakan nanti Pak Hasim dan Bu Vidya menentukan generatif AI mana yang lebih relevan dan lebih proper untuk Pak Hasim dan Bu Vidya gunakan sehari-hari atau untuk produktivitas pekerjaan. Ya, it's okay. Semuanya it's okay. Itu semua nanti pilihan nanti uh, Bu Vidya sama Pak Hasim yang menentukan mana yang lebih powerful. Karena hasilnya bisa jadi beda-beda gitu. Selain itu ada juga Perplexity, mungkin pernah pakai juga. Tahu Perplex tapi belum pernah makan. Bu Vidya, oh tahu belum pernah pakai. Nah, Perplexity, Masih belum pernah dengar juga. oh, oke. Perplexity dan Gemini itu sering dikatakan sebagai, karena ini ya, apa namanya, karena hasilnya itu bisa memunculkan sumbernya. Nah, gitu. Nanti kita coba ya, nanti kita coba. Silahkan kita coba aja langsung ya. Ini saya coba. Ya, sebentar deh, Mas Nuril. Boleh, boleh Bu. Apakah di AI itu mereka ini kan tadi AI itu kan banyak banget ya tadi yang sudah disebutkan Mas Nuril ya ada Chat GPT, Gemini, Cloud dan lain-lain gitu. Apakah mereka itu punya spesifikasi gitu enggak sih Mas? Misal nih kalau kita berbicara tentang akademik gitu ya, yang paling optimal atau ada nggak AI yang merujuk ke sana gitu untuk ke akademik gitu? Atau misalnya kita butuh untuk yang umum banget gitu ya. Ada AI yang terspesialisasi di situ. Maksud saya, apakah ada spesialisasinya atau memang yang namanya generatif AI ya udah semuanya generatif gitu atau ada spesialisasinya. Misalnya ada yang untuk coding gitu ya. Kita pakai coding, kita pakai yang AI-nya yang ini gitu. Ada yang gitu nggak sih, Mas? Atau ya udah umum aja gitu. Ada, itu. Ada. Hmm. Betul. Kasih gitu ya berarti ya memang. Jadi memang ada beberapa generatif AI dan even terspesifikasi seperti itu, tetap saja namanya itu generatif AI. Contoh misalnya ada Gamma. Pernah mendengar atau bahkan pernah menggunakan Gamma mungkin sebelumnya, video Pak Hashim? Pernah buat presentasi ya. Ya, betul. Itu spesifikasi bisa untuk presentasi. Tidak cuma presentasi, dia bahkan bisa untuk buat konten, bisa untuk web, kayak gitu. Itu Gamma. Ada juga Midjourney, Adobe Firefly, itu untuk membuat apa namanya media gambar. Sering di Instagram tuh banyak gambar-gambar yang terbuat dari AI gitu-gitu kan banyak tuh. Itu juga ada. Terus ada Suno yang untuk meng-create musik gitu. Ada Skyspace, Skype, and Swordis. Mungkin pernah dengar Bu Vidya dan Pak Hashim. Itu untuk, nah kalau tadi sempat Bu Vidya mention yang spesifik ke akademik, nah itu dia AI untuk akademik yang lebih relevan untuk akademik. Skyspace, Swordis, Skype, nah itu untuk akademik. Insya Allah nanti
di sesi sesi berikutnya lah nanti kita akan coba praktek menggunakan Skyspace, Bu Vidya, Pak Hashim, gitu. Ada juga apa lagi ya? Hmm, Macam-macam sih untuk bikin video, ada juga Polo, VO3 gitu. Nah, tapi tentu saja karena saking banyaknya kegunaannya, resource-nya dan seterusnya, biasanya nih itu dia, kalau saya mengistilahkannya itu freemium, Bu Vidya dan Pak Hashim, freemium. Jadi kita dikasih gratis. Aduh, mati. Cek suara saya masuk. Cek cek. Masuk kok Mas, masuk. Oh, masuk Suaranya masuk. tetap masuk, gambarnya aja yang apa nyedat-nyedat. Gambarnya nyedak-nyedak. Oke. Ini saya izin pakai HP untuk suaranya biar kalau ada gangguan tuh bisa cepet ter recover gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, Bu Vidya. Betul, ada spesifikasi masing-masing generative AI. Kita coba, saya ajak ini Bu Vidya dan Pak Hashim, silakan coba buka ChatGPT, terus buka lagi. Nah, ini sudah saya buka ya ChatGPT. Yang free nggak apa-apa. Yang free juga nggak apa-apa. Terus kita buka tab baru lagi, kita coba bermain dengan Gemini. Nah, Gemini, Google Gemini. Ini juga yang versi free, nggak apa-apa. Sekalian deh, tiga boleh. Saya coba dengan apa ya? DeepSeek misalnya. DeepSeek. Memang DeepSeek ini dari Cina. Oh, oh no, bukan yang ini. DeepSeek. Ah, ini. Ini saya kok bahasa Cina ya? Saya coba yang lain deh. Cloud, Cloud AI. Continue with Google. Oke. Oh, ini verifikasi dulu. Hmm, Indonesia. Oke. Bu Vidya sama Pak Hashim juga boleh.
mencoba lebih dari satu generative AI. Ini saya coba tiga dulu deh. Atau mungkin ada yang coba pakai Copilot atau pakai DeepSeek atau pakai Po misalnya. Use Claude for free, yang free aja. Saya baru pakai berarti. Blue. Ya. Learning studying, content creation, desain kreatif. Let's go. Oke, saya pakai new chat aja. Nah, sudah. Nah, ini sudah ada beberapa. Nah, misalkan kita coba pakai prompt yang sama. Contoh promptnya apa ya misalnya? Misalnya gini deh. Jelaskan perkembangan ekonomi industri 5.0. Jelaskan perkembangan industri 5.0. Ini adalah prompt yang sangat sederhana yang saya tuliskan. Kita coba aja prompt yang basic-basic dulu. Saya gunakan prompt yang sama pada 3 generatif AI yang berbeda. Kita cek hasilnya. Silakan Pak Hashim dan Bu Vidya coba juga. Enter. Nah, jika misalnya di awal tadi pakai bahasa Inggris ya, yang Claudia, dia bisa memberikan hasilnya dalam bentuk bahasa Indonesia. Industri 5.0 merupakan evolusi terbaru mulai dari definisi, karakteristik, kemudian perkembangan, dampaknya, dan tantangannya yang diberikan oleh Claudia. Gemini, karakteristik dan dampak ya mirip, tapi dia ada perbedaan juga. Dikasih perbedaan dengan 4.0 bahkan. Itu yang Gemini. Kemudian yang GPT, saya diberikan latar belakangnya dulu, lalu perubahan, karakteristik, dampaknya, implementasinya, dan kesimpulan. Nah, ini adalah beberapa hasil yang diberikan oleh beberapa generatif AI yang berbeda. Hasilnya sama-sama, kalau saya melihat, powerful gitu. Maksudnya secara garis besar, kita diberikan informasi tentang bagaimana karakteristik dari ekonomi industri 5.0 gitu. Tinggal pengembangannya dan approach-nya yang beda-beda, pendekatannya yang beda-beda. Bahkan bisa jadi dari Bu Vidya dan Pak Hashim sendiri juga beda-beda. Atau ChatGPT yang sama-sama kita pakai bisa jadi hasilnya juga menunjukkan yang penjelasan yang berbeda-beda. Itu kalau Bu Vidya dan Pak Hashim gimana mendapati perbedaan itu? Itu ketiganya free ya, Mas ya? Free, ini free semua. Ini saya pakai yang versi 2.5 yang Gemini. Ini juga pakai yang free. Apa? Cloud-nya. Sama gitu. Kalau bandingkan tuh yang paling ini kok jawabannya si Claude ya, kalau saya ya. Gimana Bu? Terputus? Kalau saya selama ini kalau saya bandingkan sih ChatGPT sama Claude sih. Itu kalau dari jawaban yang lebih kompak, Terputus-putus. kemudian jawaban yang lebih
jelas gitu ya. Hmm. Oh iya kah? Sinyalku lagi nggak oke kali ya. Oh, sudah. Oke, sepertinya sinyal. Kalau yang saya dapatkan lebih rinci, saya tadi nyoba Gemini, terus ChatGPT sama Copilot. Sama Copilot, Pak. Copilot Oke. ini ternyata dia punya pilihan ya antara think deeper, quick response, atau yang smart gitu. Saya pakai yang Ah. think deeper, Hmm. dia lebih lebih komprehensif ya, lebih banyak. Terus ditambahkan tabel juga perbedaan antara 4.0 dan 5.0. Hmm. Oke, jadi Kalau yang banyak penjelasannya mungkin dari ini ya. Kalau di ChatGPT itu poin-poin semua. kalau di ChatGPT poin-poin aja ya. Poin-poin ya, terbelakang poin-poin gitu. Kalau yang di itu poin tapi penjelasannya lebih banyak dibandingkan dengan ChatGPT. Nah, yang di Copilot Hmm. yang versi yang ada pilihannya Think Deeper itu lebih lebih banyak informasi yang kita dapatkan. Dapatkan. Jadi ini menarik, ada insight ya. Jadi di salah satu generative AI misalnya katakanlah Copilot itu ada eh, beberapa mode berpikir gitu. Ya, Bu Vidya Pak Hashim. Jadi dia bisa think deeper dan beberapa tadi yang disampaikan oleh Pak Hashim. Nanti bisa dimainkan juga Bu yang Copilot. Jadi bisa nanti di-compare. Nah, tujuan dari mengkomparasi itu tadi, nah itulah yang menjadikan kita itu lebih kaya akan hasil outputnya. Sehingga nanti kita bisa tidak hanya memparaphrase hasilnya, kita juga bisa bahkan mengcombine. Kita bahkan bisa mengambil insight sendiri berdasarkan kita menurut pemikiran kita gitu. Nah, itu yang menjadikan generative AI menarik. Nah, ini tadi saya juga nyoba pakai yang Perplexity. Saya pakai continue gini aja. Jelaskan perkembangan ekonomi industri dan seterusnya. Jadi tampilannya mungkin secara garis besar mirip ya. Secara UI, user interface-nya itu mirip. Menu di sebelah kiri, kemudian nanti ada kolom teks untuk chat di bawah. Terus ketika kita chat, dia akan memberikan hasilnya. Nah, seperti itu. Nah, termasuk juga ini. Ini juga ada image, source, ada 10 sumber yang diberikan. Ini ada sumbernya kalau menggunakan Perplexity. Namun biasanya hasil yang diberikan oleh Perplexity itu dia lebih ke konklusi dari sumber-sumber itu biasanya. Kalau mau mendetail, nah mungkin bisa di compare dengan generative AI yang lain. Nah, bagaimana kalau kita bandingkan dengan search engine, misalnya Google. Jelaskan perkembangan ekonomi industri 5.0. Ini saya pakai Google misalnya. Nah, seperti tadi dia muncul Gemini. Nah, Gemini ini yang merupakan AI ya. Ini saya nggak tahu nih, sama nggak dengan yang muncul di sini? Karakteristik human center dan seterusnya. Oh, mirip lah, cuman pakai bahasa Indonesia. Oh, oke, mirip-mirip ya. Ini juga ada link, ini di sebelah kanan linknya. Dan tapi ini bukan output dari Google ya, ini output dari Gemini. Ya, ini output dari Gemini, bukan dari Google.
Output dari Google yang mana? Nah, ini yang output dari Google. Output dari Google, dia memberikan link eh, di beberapa halaman. Halaman 1, halaman 2, halaman 3, dan seterusnya. Kalau dia by kata kunci. Nanti kita akan cross check juga apa plus minusnya. Nah, seperti itu bagaimana kita membandingkan generative AI dengan search engine dan generative AI yang lain. Sekarang saya akan masuk ke sini. Attribute generative AI. Disclaimer, Bu Vidya dan Pak Hashim, nanti saya juga akan kasih materinya gitu. Jadi saya izin untuk memberikan lebih banyak teks di mana? Di presentasi saya supaya nanti Bapak dan Ibu bisa nge-outreach-nya lebih gampang gitu. Jadi bisa untuk dibaca juga. Nah, ini atribut dari generative AI. Nah, ini juga semacam ciri-ciri lah, semacam ciri-ciri dari generative AI. Dia dilatih menggunakan dataset besar, ada kemampuan mengeneralisasi, kemudian ini yang luar biasa, multimodal input dan output. Jadi bisa menangani berbagai bentuk input, output, nah seperti teks ke teks, atau teks ke gambar, gambar ke teks, dan seterusnya. Nah, tentu saja ini dibatasi dengan misalnya kita mau ngambil yang free atau yang berbayar. Karena itu semua ada namanya tokenisasi. Tokenisasi itu tahapan di mana generative AI me, apa ya, meng-create hasil berdasarkan prompt yang Bapak Ibu buat. Begitu. Bahkan Copilot tadi nanti bisa dicek Pak Hashim. Yang Think Deeper itu bisa terus sampai seberapa lama dan seberapa sering dia bisa kita manfaatkan gitu. Apakah di limit tertentu, misalnya sehari hanya bisa untuk berapa percakapan gitu. Biasanya yang free itu banyak sekali limitasi-limitasinya. Namun terlepas dari itu, generative AI sudah cukup powerful. Apalagi ya yang mungkin. Nah, poin 8. Poin 8 nih, ini juga perlu untuk kita sampaikan. Tidak sepenuhnya handal atau akurat. AI bisa halu. Hati-hati, saya ulangi ya. AI bisa halu, halusinate, sehingga perlu pengawasan manusia untuk memastikan kebenaran informasinya. Maaf, ini sepertinya share screen saya macet. Nah, itu sudah muncul. Jadi, poin nomor 8 yang paling bawah, nanti bisa di zoom, saya ulangi. AI tidak sepenuhnya memberikan hasil yang akurat, karena dia juga punya halu, gitu. Sehingga perlu pengawasan manusia untuk memastikan kebenaran informasi. Jadi, baiknya gimana? Ya, tetap apapun hasilnya, kita perlu untuk memvalidasi, memverifikasi, bahkan kalau perlu kita paraphrase, kita edit sendiri, gitu. Kita tambahi dan seterusnya. Nah, itu bagaimana atribut generative AI. Nah, ini saya kasih beberapa contoh soal untuk gambaran ya, sebagai gambaran buat Bu Vidya sama Pak Hashim. Contoh soalnya nanti pada saat ujian itu seperti ini. Contoh soal pilihan ganda. Jadi ada soal pilihan ganda, misalnya seperti ini. Kelihatan ya, Bu Vidya, Pak Hashim? Nanti Kelihatan, silakan bisa Mas. di zoom. As a university lecturer, you are supervising
a student research paper. The student wants to use a generative AI tool to analyze a large dataset of survey response and identify recurring terms. Oke, sebagai seorang dosen, Anda diminta untuk melakukan pengawasan terhadap hasil penelitian dari mahasiswa. Mahasiswa ingin menggunakan generative AI untuk membantu mereka menganalisis dataset yang besar dari survei dan mengidentifikasi tema. Kira-kira prompt apa saja yang bisa membantu tugas mereka supaya lebih efektif? Nah, kita memilih ini pilihan ganda, apakah A, B, C, atau D? Kalau Bu Vidya dan Pak Hashim, menurut jenengan yang mana? Yang B kali ya. Yang B, kalau menurut Bu Vidya. Kalau menurut Pak Hashim yang mana, Pak? Sama dengan Bu B. Vidya atau beda? Kayaknya B itu lebih, B ya? perintahnya Oke. lebih gitu, B. Pilihan B adalah prompt yang paling spesifik nah, dan terarah. spesifik. Betul. Kita coba breakdown juga ini. Prompt ini memberikan instruksi yang jelas kepada AI untuk melakukan tugas analisis data tertentu, seperti mengidentifikasi tema-tema utama dan meringkasnya. Nah, ini sesuai dengan yang diinginkan oleh si mahasiswa, gitu. Jadi literally sesuai dengan kebutuhan yang diminta di soal. Nah, yang A, summarize the survey response for me. Nah, ini terlalu umum. Jenengan hanya diminta untuk men-summarize aja. Itu terlalu umum. Sedangkan C, write a research paper based on this data. Nah, ini kita minta AI untuk menulis paper penelitiannya berdasarkan data. Ya, even mungkin si AI bisa, tapi itu tidak etis, tidak sesuai dengan kaidah akademik dan sebagainya. Gitu ya, karena tujuan AI ini sebagai alat bantu. Begitu. Nah, ini yang harus benar-benar digarisbawahi begitu. Dan yang D, tell me everything you know about this data. Nah, ini juga terlalu luas, tidak spesifik, sehingga hasilnya bisa jadi macam-macam tuh, sehingga nggak relevan. Nah, itu kurang lebih contoh soalnya kayak gitu. Kita coba contoh soal yang lain ya. Ah, ini contoh pilihan ganda lagi. Di sini Bu Vidya dan Pak Hasim memilih dua. Ya. Choose two, pilih dua. A student is using generative AI tool to help with their coursework. Mereka menggunakan generative AI untuk membantu pekerjaan tugas mereka. Pilih dua atribut, pilih dua dari atribut generatif AI yang benar. A, B, C, D. Yang mana kira-kira menurut Bu Vidya sama Pak Hashim? A dan B apa ya? Dua ya ini ya. Dua, dua. A. Generative AI use prediction. Generative AI menggunakan prediction to make percentage based choice. Oke, menggunakan prediksi untuk membuat pilihan each word in the response as it generating the response. Oke, menurut Pak Hashim gimana yang A, Pak? Masuk nggak, Pak?
Prediction ya. Yes. Prediction kok kayak nggak pas. Jadi B, kalau B mungkin oke. B, kita coba cek yang B. Kita skip dulu ya yang A. B, generative AI differentiates choice based on algorithm. Mereka mendiferensiasi eh, pilihan-pilihan berdasarkan algoritma yang mereka baca dan melakukan review kriteria and never change. Mereka tidak pernah berubah. Apakah itu mungkin, Pak, Bu? Apakah AI Oh never iya, change? divergence-nya ya, yang jadi kayaknya itu bukan nggak pas lah ya. Betul. Divergence karena kayaknya pasti berubah-ubah. Pasti update. Kita tahu sendiri kalau ChatGPT misalnya. Dia sekarang sudah update bahkan di ChatGPT versi 5. Gitu. Yang dulu kan versi 3.5 ya. Sekarang bahkan di versi 5. Even yang gratis gitu. Jadi dia tidak mungkin stuck. Pasti ada berubah-berubah. Nah, itu yang berarti yang B itu tidak masuk. Tidak masuk. Tidak masuk atribut generative AI. Yang C, a model can be retrained. Nah, dapat dilatih untuk menghasilkan respon yang lebih baik berdasarkan tujuan. C oke kayaknya. Betul. Yang C itu betul, Pak Hasim, Bu Vidya. Jadi AI itu bisa dilatih. Dilatih kan. Betul, AI itu bisa dilatih. Bahkan bisa kita custom kalau yang versi plus itu bahkan kita bisa mengcustom GPT sesuai dengan kebutuhan spesifik yang kita inginkan. Kalau yang plus atau yang pro. Nah, antara apakah C dengan A atau C dengan D nih? Nah, saya mungkin sedikit spill dulu yang D ya. The model establish an A or B branching tree. Jadi A atau B branching tree itu adalah semacam tipe tipe algoritma, Pak Hashim, Bu Vidya. Jadi itu cocok ketika kita menggunakan semacam search engine gitu. Jadi kalau kita mencari sebuah informasi di search engine, ada semacam algoritma seperti A or B branching. A or B branching itu sistemnya seperti ini. Misalnya kita mencari informasi, eh, tebak angka ketika kita bermain misalnya tebak angka 1 sampai 100 gitu. Lalu angka 50 jawabannya. Nah, dia untuk mendapatkan angka 50 nanti dia akan bertanya apakah lebih besar atau lebih kecil dari 50. Dia akan menjawab pertanyaan itu. Tidak lebih besar atau tidak lebih kecil misalnya. Jadi ketika muncul pertanyaan-pertanyaan yang mengerucut pada jawaban yang diinginkan, nah itulah A or B branching tree. Nah itu maksudnya. Ini semacam sistem pencarian yang semakin mengerucut berdasarkan algoritma tertentu. Nah, yang paling gampang analoginya itu algoritmanya berupa pertanyaan-pertanyaan. Jadi seperti itu. Nah, AI memberikan kita output atau memberikan kita hasil itu tidak berdasarkan pertanyaan-pertanyaan itu. Kayak tadi, kita minta AI untuk menjelaskan tentang revolusi ekonomi industri 5.0. Dia nggak tanya balik sama kita
Ini spesifik pada industri di negara Indonesia atau di luar negeri nih. Nah, dia nggak spesifik, dia katanya itu dia menjelaskan secara keseluruhan dan proper gitu dia menjelaskannya. Beda dengan misalnya search engine, dia menjelaskan sesuai dengan mana yang di halaman pertama, mana yang di halaman kedua, mana yang sesuai SEO, mana yang sesuai dengan lokal apa namanya area kita gitu. Nah, jadi D kurang sesuai. Kenapa A sesuai? Karena betul Pak. Jadi generative AI itu menggunakan prediction untuk memberikan respon yang atau mengenerate respon kurang lebih seperti itu. Nah, predictionnya itu lebih ke hasil dari membaca pola bahasa kita atau pola informasi yang sudah diberikan sebelumnya. Nah, ini penjelasannya. Generative AI, terutama model bahasa, bekerja dengan memprediksi kata berikutnya dalam urutan berdasarkan probabilitas. Ini adalah proses yang probabilistik, di mana AI memiliki kata berikutnya dari daftar kemungkinan berdasarkan probabilitas. Jadi, ketika Bapak atau Ibu ketik misalnya, saya ngantuk. Nah, udah. Ketika diketik seperti itu, nanti dia punya respon, punya feedback, kosakata yang relevan untuk menjawab atau ngasih output atau ngasih jawaban tentang prompt yang sudah ditulis. Nah, itu probabilistik, kata-kata probabilistiknya. Selain itu, AI juga bisa disesuaikan dan dilatih ulang untuk meningkatkan kinerja dan mengubah perilakunya agar sesuai dengan tujuan tertentu. Nah, gitu ya, kurang lebih gambarannya. Selanjutnya, ini juga ada contoh soal. Selain pilihan ganda, ada soal yes or no, Bapak Ibu. Nah, yes or no itu contoh kayak gini. Student use generative AI to submit work that is not their own. Ya atau tidak? Ya, jika if that impact has a material influence, jika punya dampak. No, jika it's concern that has not been realized, jika tidak sesuai, itu pilih no. Student, siswa menggunakan generative AI untuk mensubmit pekerjaan yang bukan hasil dari pemikiran mereka sendiri. Yes or no? Yes. Simple. Apa, Yes. Bapak Ibu? Yes. Betul ya. Iya, yes. Ya itu. Dampaknya seperti itu. Kita harus akui. Lalu yang kedua, efektif. Full-time teaching position have been eliminated or significantly reduced. Jadi, yes or no kira-kira? Menggantikan peran guru atau dosen secara benar-benar dikurangi atau signifikan berkurang peran guru karena adanya AI ini, apakah No. yes or no? No. No. Setuju, Pak. Karena nggak mungkin dia menghilangkan peran dosen atau guru sebagai manusia juga ya dalam pembelajaran misalnya atau untuk teaching. Lalu yang ketiga, generative AI use consistently damaging to students' learning. Generative AI secara konsisten merusak daya pikir, daya nalar dari siswa atau mahasiswa. Ya atau tidak? Prinsipnya itu apa yang bisa dijelaskan? Ini hati-hati untuk pertanyaan ini.
Generative AI itu secara konsisten merusak daya pikir kita nih sebagai pengguna. Bapak sama Ibu kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Kalau saya sih no ya. Kalau Bu Vidya? Consistently Belakang. damaging the student. Secara Bila konsisten, digunakan secara Yang sendiri kan? ya, yes or no? Tadi udah saya tanggal 1 kan? Nah iya. Jadi siap solusi sekarang. Masa sih AI itu bisa merusak daya pikir kita secara konsisten? Setelah tidak saya itu apa? Kalau saya sih yes. Oke, jadi menarik nih. Ada yang no, ada yang yes. Jadi jawabannya no, ya. Jadi ada penjelasannya. Kenapa yang ketiga itu no? Ada penjelasannya. Yang pertama, kita tahu bahwa generative AI selain dijadikan sebagai skema sertifikasi, ini juga menunjukkan bahwa ada keahlian atau kompetensi yang memang dikhususkan untuk menggunakan generative AI sebagai alat bantu. Itu yang pertama. Faktanya seperti itu. Fakta yang kedua, generative AI memberikan output yang bahkan lebih kreatif dari search engine dan bahkan mungkin dari ide kita. Somehow kita menggunakan generative AI yang hasilnya bahkan mungkin tidak sesuai dengan yang kita bayangkan. Lebih powerful, lebih dalam. Bahkan tadi di Copilot ada think deeper. Oh, ternyata ada ini, pemikiran yang dalam. Di situ secara tidak langsung kita bisa belajar. Kita bisa menambah knowledge kita, menambah pengalaman kita. Justru kreativitas kita akan semakin terchallenge ketika kita menggunakan generative AI. Nah, mungkin ada pertanyaan lanjutan. Apakah kita bisa kehilangan daya kreativitas kita dalam ketika kita kecanduan menggunakan AI? Bisa jadi iya ketika kita tidak bijak menggunakannya. Nah, itu mungkin jawaban atas pertanyaan tadi ya. Kita akan kehilangan daya kreativitas kita kalau kita nggak bijak. Kita hanya sekedar menggunakan tanya sama AI terus ambil mentah-mentah. Kemudian kita bikin skripsi full dari AI. Bahkan kita nggak nyari validasinya, kita nggak verifikasi dulu sumbernya. Nah, itu yang mengurangi students learning kita. Nah, itu kurang Berarti lebih penjelasannya. no juga kan, Mas? Bagaimana? Bisa yes. Berarti nomor 3 itu cara tidak langsung kan terbuka untuk jawaban yang yes. Nah, nomor 3 Kalau kecenderungannya lebih ke no, lebih ke dia tidak mengurangi secara konsisten, dia tidak memberikan damage secara konsisten pada students learning, Bu. Kenapa? Karena justru soal-soal generative AI Foundation itu disiapkan oleh critical care skill untuk menuntun kita sebagai trainee agar menggunakan AI secara bijak. Itu sebetulnya. Jadi soal ini dibuat oleh critical career skill yang menuntun kita untuk kita tuh harus membuat AI, menggunakan AI sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi secara sesuai, nggak secara barbar. Nah, AI itu tidak mungkin konsisten mengurangi atau menggerus daya pikir student. Nah, pertanyaannya dia nggak bisa yes, kenapa? Karena ya students yang mana, gitu. Kalau misalkan di riset, nah ini menarik kalau misalnya jadi topik riset. Apakah mahasiswa bisa dicek, diteliti nih daya pikirnya apakah berkurang
secara akademik misalnya dalam waktu sekian lama setelah menggunakan generatif AI. Itu sebetulnya ada beberapa penelitiannya, ada beberapa jurnalnya yang menunjukkan bahwa nilai kemampuan akademik mahasiswa itu cenderung relatif naik meskipun tidak signifikan ya, karena satu dua tiga lain hal yang jelas dia yang menyebabkan turun bukan karena AI-nya, tapi justru karena manusianya. Nah itu Bu Vidya yang bisa kita sampaikan. Nah itu tiga soal yang sedikit kita spill. Nah nanti saya akan ajak Bu Vidya ke sini. Ini ya. Mana link? Nah ini dia. Nah ini ada link dan barcode. Silahkan Bu Vidya dan Pak Hashim akses. Linknya saya share ke live chat juga. Itu isinya adalah berkas soal latihan yang bisa diakses, bisa di-download. Silakan di-download Pak Hashim dan Bu Vidya. Di-download semua nggak apa-apa. Mana Mas tadi linknya Mas? Saya share di live chat Pak. Wait, saya tampilkan lagi. Nah ini. bit.ly/gen/AI/asset. Saya share juga di live chat Zoom. Nah ini silakan Bapak Ibu download semua. Ini juga ada PDF materinya. Nah ada folder raw latihan soal. Nah secara continue silahkan dicoba untuk dikerjakan 1.2 dulu ya. Nanti di sesi berikutnya kita coba bahas gitu. Semoga ada waktu yang proper untuk kita ketemu untuk bahas ini. Mungkin mau dicoba 1.2 dulu. Kalau mau dicoba semua juga boleh sih sebetulnya. Kok 1.2 ya? Maaf, 1.1. Nah ini. Di situ di folder raw latihan soal. Apakah kelihatan muncul Bu Vidya, Pak Hashim? Apakah bisa diakses? Bisa, Mas. Oke, jika bisa silahkan di-download semua. Nah, untuk akhir sesi 1 ini, saya persilahkan Bu Vidya dan Pak Hashim untuk mengerjakan latihan soalnya. Nanti silahkan boleh langsung dikerjakan sekarang atau nanti malam, boleh di waktu senggang untuk mengerjakan latihan soal ini. Ya. Bisa dimulai dari latihan soal 1.1. Ya, bisa dimulai dari latihan soal 1.1. Nanti kita akan ketemu lagi untuk sesi 2. Nah, sekaligus kita coba sharing diskusi kira-kira sesi 2 berkenan kapan atau mungkin di grup WA aja atau gimana? Apakah sudah ada waktu available Bu Vidya dan Pak Hashim? Kemungkinan saya baru bisa ya Rabu minggu depan, Mas. Wah, Rabu minggu depan. Oke. Kalau Pak Hashim atau mau dirundingkan dulu nanti jadwalnya Cari jadwal ya kalau boleh. mungkin Selasa sore. Bisanya Boleh. jam berapa, Mas Nuril? Gimana? Sampai jam berapa bisanya?
Pagi, siang, sore bisa. Kalau misalkan nanti Bu Vidya sama Pak Hasim prefer malam, nanti bisa dikomunikasikan kira-kira tanggal berapa atau hari apanya. Nanti kita juga akan menyesuaikan untuk bisa atau tidaknya malam yang waktu malam itu. Misalnya jenengan berdua berkenan malam misalnya. Ya, nanti coba saya diskusi dulu dengan Dengan Pak Hasim. Siap, eh, siap. waktunya sama-sama kosong jam berapa gitu. Oke, siap. Ini juga ada record Zoom-nya, nanti kita akan bagikan. Nanti Bapak Ibu juga bisa nge-review atau rewind lagi materi sesi hari ini. Oke. Materinya juga kita share di situ, jadi bisa Bapak Ibu download juga. Oke, terus seperti itu Bu Vidya, Pak Hasim. Terima kasih untuk sesi 1 hari ini. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Nanti kita ketemu kembali di sesi berikutnya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih banyak Bu Vidya dan Pak Hasim. Kita Terima kasih. akhiri sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Sama-sama Pak, Ibu. Ini saya end Zoom ya. Ya. Oke.